Kadar siaga, kadar pasti bisa deteksi dini. Setiap bayi dan balita berhak tumbuh sehat dan berkembang sesuai usianya. Karena itu, pemantauan tumbuh kembang perlu dilakukan sejak dini. Salah satu tempat pemantauan tumbuh kembang adalah posyandu. Disinilah kader berperan memantau kesehatan anak secara rutin. Tumbuh kembang anak terdiri dari dua hal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh anak seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan anak seperti bergerak, berbicara, bermain, berinteraksi, dan melakukan kegiatan sosial. Untuk memantau pertumbuhan, kader dapat menggunakan kartu menuju sehat atau yang disingkat KMS yang diisi setiap bulan saat dilakukan posyandu. Jika grafik berat badan anak naik mengikuti garis pertumbuhan, artinya pertumbuhan anak berjalan dengan baik. Jika berat badan tidak naik, kader perlu menanyakan pola makan dan kondisi kesehatan anak secara menyeluruh. Jika berat badan turun, anak beresiko mengalami masalah gizi atau penyakit dan perlu segera diperiksa oleh bidan atau tenaga kesehatan. Kader dapat memberikan edukasi kepada orang tua dan melaporkan kepada bidan bila ditemukan masalah pada pertumbuhan anak. Selain pertumbuhan, perkembangan anak juga perlu dipantau menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. KPSP membantu menilai kemampuan anak sesuai usianya, seperti motorik, bahasa, dan kemampuan sosial. Jika skor KPSP 9-10, perkembangan anak sesuai dengan usianya. Jika skor 7-8, perkembangan anak masih meragukan dan perlu lebih banyak stimulasi. Jika skor 6 atau kurang, kemungkinan terdapat keterlambatan perkembangan dan perlu dirujuk. Kader juga perlu mengenali faktor resiko komplikasi pada bayi dan balita, seperti bayi lahir prematur atau berat badan lahir rendah. Anak yang sering sakit, misalnya diare atau infeksi saluran pernafasan, juga beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Paparan asap rokok di rumah dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya anak. Kurangnya stimulasi seperti jarang diajak bermain atau berbicara dapat menghambat perkembangan dari anak tersebut. Dalam SDID TK, terdapat beberapa screening tambahan untuk membantu menemukan masalah tumbuh kembang sejak dini. Tes daya dengar atau TDD dilakukan pada anak usia 0-72 bulan untuk mendeteksi gangguan pendengaran. Tes daya lihat atau TDL dilakukan pada usia 30-72 bulan. MCAT digunakan pada anak usia 16-30 bulan untuk screening risiko autisme. GPPH digunakan pada usia 36-72 bulan untuk mendeteksi gangguan perhatian dan hiperaktivitas. KMPE dilakukan pada usia 48-72 bulan untuk mendeteksi masalah emosi dan perilaku pada anak. Anak perlu mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk melindungi dari berbagai penyakit berbahaya. Kader berperan mengingatkan jadwal imunisasi dan mengajak orang tua datang ke posyandu. Selain itu, kader juga membantu mengingatkan pemberian vitamin A, obat cacing, serta mengedukasi orang tua agar membatasi penggunaan gadget dan lebih banyak mengajak anak bermain serta berinteraksi. Dengan pemantauan yang rutin, edukasi yang tepat, kita dapat membantu anak tumbuh sehat, cerdas, dan berkembang secara optimal.